Bapa kami di surga, puji syukur pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dikau Allah kami yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tetapi yang dengan setia memelihara, menyertai, melindungi hidup kami dari hari ke hari. Sampai dengan pagi hari ini, kami boleh ada di hadapan Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih seberapa kami yang hadir pagi hari ini. Kiranya Roh Allah bersama kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Oke. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesehatan, kekuatan, dan kita tak boleh lupa untuk terus bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dalam, suara saya cukup jelas nggak ya? Halo? Jelas ya. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Kalau sudah terdapat, saya akan baca. Ya, Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Mereka memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan berangkat ke daerah Magadan. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca. Ya, ini adalah mujizat Tuhan yang kedua setelah di pasal 14 ya. Setelah pasal 14, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ya, perbedaannya di sini adalah di masalah jumlah, di mana 5.000 orang menyediakan 5 roti dan 2 ekor ikan ya, dengan jumlah 5.000 orang. Sedangkan yang kita baca hari ini adalah rotinya lebih banyak, 7, dan beberapa ikan kecil katanya. Tidak dijelaskan berapa ekor ikannya. Tapi dengan jumlah yang makan 4.000 lebih kecil.
Seperti itu. Nah, pagi hari ini kita coba melihat bahwa situasi yang boleh dihadapi oleh murid-murid dan Tuhan Yesus bahwa begitu banyak orang yang mengikut Tuhan. Dalam keadaan dan situasi dijelaskan tadi bahwa di tempat sepi, di tempat sunyi, ya. Kalau boleh kita menafsirkan situasi ini memang kondisi di mana begitu banyak orang yang ikut Tuhan. Kenapa di tempat yang sepi, kenapa di tempat yang sunyi, mungkin tak banyak yang berdagang, tak mungkin banyak orang, dan lain sebagainya. Dan memang akan sulit untuk mendapatkan makanan. Ya, karena mungkin ya intimidasi, teror, tekanan dari orang-orang Yahudi ya terhadap pengajaran Tuhan Yesus ya yang bertolak belakang dengan pengajaran mereka. Sehingga Yesus selalu menggiring para pendengarnya, para pengikutnya yang mengikutinya ya di tempat-tempat yang sepi ya supaya lebih leluasa untuk bisa mengajar mereka. Nah, pagi hari ini kita coba lihat bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa memberi makan 4.000 orang ya. Lalu Yesus memanggil murid-murid ini sama dengan pasal yang ke-15 ya. Ya 14 ya. Murid-murid yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau mereka pulang, menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tanggapan murid-murid, kalau kita lihat di yang pasal sesudahnya, ini hampir sama ya. Mungkin ada satu niat, ada satu harapan dari murid-murid supaya orang-orang yang disuruh pulang lah. Artinya di sini kita mau dapat makanan di mana? Itu pikiran manusia yang terbatas. Suruh pulang. Ya kalau tidak gimana kita kasih makan? Ya. Tetapi sebelum mereka mengucapkan itu Tuhan Yesus sudah langsung bilang, saya tidak mau suruh orang-orang ini pulang. Ya, nanti mereka pingsan di jalan. Ya, artinya kita harus beri makan sekarang. Bagaimana caranya? Ya, kita yang harus memikirkan dan tanggung jawab kita, tanggung jawab Tuhan Yesus, tanggung jawab para murid. Ya, kita lihat kondisi ini menarik banget bahwa pelayanan apa yang disampaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang soal kebenaran, tentang soal kerajaan surga, tapi dia juga memperhatikan concern dengan kondisi jasmani mereka. Mereka sekarang sedang lapar. Tidak mungkin orang sedang lapar ini bisa mendengarkan sesuatu dengan serius, dengan normal kalau perut mereka lapar. Ya, jadi mereka Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita harus memberi mereka makan. Cuma di dalam segala keterbatasan kita memposisikan diri kita sebagai murid Tuhan. Kalaupun kita sebagai yang hadir pada saat itu kita mungkin punya nada yang sama dengan para murid. Bagaimana mungkin? Karena kita terjebak di dalam keterbatasan kita. Bagaimana mungkin ya situasi yang sulit ini orang yang sebanyak ini kita beri makan. Memberi makan 5.000 orang, kita buat pesta dengan 1.000 orang, 2.000 orang, itu perlu rapat berkali-kali untuk menentukan budget, menentukan bagaimana memberi makan orang banyak ini, dari mana uangnya, dari mana sumber dananya, kan begitu ya. Nah sekarang beri makan 4.000 orang ini kan dengan secara spontanitas bagaimana caranya. Nah ini Tuhan Yesus sedang menggugah, membangunkan mereka bahwa yang berbicara ini adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Ya, yang berbicara ini adalah Tuhan yang punya hidup. Ya, nah kita nggak tahu orang pengikut baik murid Tuhan, baik yang ikut-ikut Tuhan ini sejauh mana mereka mengenal Tuhan Yesus ini. Karena kita tahu bahwa banyak orang, 4.000 orang termasuk murid-murid ini, ya tidak semuanya dapat memahami siapa Tuhan. Kebutuhan penting mereka saat itu adalah saya mau sembuh. Saya mendengarkan sesuatu hal yang berbeda dari tokoh-tokoh agama yang lain. Ada sesuatu yang beda dalam diri Tuhan Yesus. Ya, ada sesuatu hal yang membuat orang punya gaya tarik tersendiri bahwa orang-orang begitu banyak yang mengiring dia. Ada apa gitu ya? Mereka belum mengenal secara 100% siapa dia. Sehingga dalam situasi yang sulit mereka harus berkata bahwa bagaimana mungkin ya
memberi makan 4.000 orang ini dengan kondisi yang sulit, tempat yang sepi, tidak ada toko, tidak ada warung, tidak ada apapun. Kalaupun ada juga nggak bisa menjamin untuk bisa melayani mereka semua, kan begitu. Ya, tapi ini mereka, Tuhan sedang membangunkan pola pikir, sedang membangunkan iman mereka bahwa yang berbicara ini adalah Tuhan. Ya, mereka mungkin lupa dengan peristiwa sebelumnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, keterbatasan yang sama itu masih mengikuti. Nggak mungkin, tidak mungkin, bagaimana ya, selalu mengikuti. Bukankah dalam kehidupan kita, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sekarang ini pun juga begitu. Bahwa kita coba mengukur kehidupan kita, situasi hidup kita dengan cara kita. Kadang-kadang iman tidak menjadi bangun, tidak menjadi hidup, ya, karena kita terjebak dengan keterbatasan. Bagaimana mungkin sih, ya, begitu. Tetapi kalau kita coba merenungkan dengan apa yang kita renungkan pagi hari ini, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam saat-saat di mana kita nggak bisa berpikir, di mana saat-saat di mana kita nggak bisa mengolah logika kita dengan cara kita, tetapi Tuhan berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, bisa pernah bilang begini, saya nggak tahu, waktu saya mengambil keputusan ini terlalu sulit. Tetapi Tuhan pelihara begitu rupa. Apa yang saya anggap selama ini ya bisa saya pastikan bisa, ya ternyata nggak bisa. Tetapi anak bisa kuliah, anak bisa selesai semuanya. Coba kita olah dengan cara berpikir kita. Bisa dari mana caranya, bagaimana caranya. Rumus-rumusan kita pun juga nggak bisa. Ya, yang memiliki hidup ini. Karena kita harus berpikir bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukan milik kita, milik Tuhan. Nah, kalau hidup ini adalah milik Tuhan, berarti Tuhan itu juga bertanggung jawab penuh terhadap semua totalitas hidup kita. Tanggung jawab kita sekarang, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, adalah mengikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan, orang-orang 4.000 orang ini 3 hari mengikut Tuhan. Itu poin pentingnya. Ada kalimatnya di situ, 3 hari mereka ikut Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan dalam hidup ini, mestinya kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita. Kita makan apa, anak-anak kita bagaimana, mereka bersekolah, ya kehidupan kita seperti apa. Mestinya kita nggak usah takut, karena kita ikut Tuhan. Begitu, dia akan menyelesaikannya. Persoalannya karena kita selalu coba untuk apa ya, mencoba menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara kita. Kadang kalaupun bisa kita menyelamatkan diri kita, pasti caranya salah. Karena hitung-hitungannya pasti salah. Caranya bagaimana? Ya mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Begitu. Jadi banyak orang mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Panik, khawatir, ya tidak lagi percaya Tuhan. Ya, apalagi dalam musim-musim yang cukup sulit ini yang nggak gampang. Banyak orang mungkin ya berhenti untuk percaya. Berhenti untuk tidak lagi mengikut Tuhan. Karena harapan-harapannya telah selesai, tidak seperti lagi yang dia harapkan. Ya, tetapi percayalah hari ini firman Tuhan tetap ya dan amin dan tak akan pernah dirubah oleh waktu, situasi yang sulit. Dia akan tetap berjalan sesuai dengan cara Tuhan. Tidak. Yang berubah hanya kita. Situasi kita, Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat yang Tuhan buat dulu dengan sekarang dia akan tetap sama. Ya, bahwa mari kita lihat bahwa hidup kita jangan pernah kita khawatir. Ya, tugas tanggung jawab kita hari ini adalah bagaimana kita tetap terjalin, tetap terhubung dengan Tuhan dalam situasi sulit pun. Ya, jangan situasi sulit membuat iman kita menjadi lemah. Oh, itu berbahaya. Ya, kita lihat orang-orang 4.000 orang tadi ya, 3 hari berturut-turut mereka ikut Tuhan. Kepentingannya apa? Kebutuhannya apa? Berbagai macam ragam kebutuhannya. Mereka yang benar-benar haus sesuai dengan Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah mereka yang haus dan lapar karena mereka akan dipuaskan. Kan begitu. Ya kebutuhannya macam-macam. Ya, ada yang memang hanya mengharapkan kesembuhan. Yang mereka mungkin tidak tersentuh oleh tokoh-tokoh agama, tidak tersentuh oleh mereka yang notabene-nya mungkin melayani di Bait Allah, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Ya, karena prinsip-prinsip tadi ya sesuai dengan Yohanes pasal 9 ya, bahwa
orang yang menderita dan lain sebagainya itu karena dosa. Ya, mungkin itu. Jadi banyak mereka yang tidak tersentuh. Ya. Tetapi kita melihat bahwa 4.000 orang yang laki-laki tadi belum termasuk perempuan, ya kebutuhannya macam-macam, mereka ikut Tuhan. Tapi yang penting di sini mereka ikut Tuhan. Bagaimana mereka perjalanannya nanti ikut Tuhan, mereka konsep pikiran mereka dirubah, ya segala macam itu pasti akan berubah karena pengajaran terus diberikan tiap hari. Ya, mereka terus dirubah cara berpikirnya. Ya, boleh motivasi kita ikut Tuhan berubah. Apa namanya bermacam-macam hanya karena kepentingan jasmani dan lain sebagainya boleh. Ya, tetapi kita jangan berhenti ikut Tuhan. Di dalam kita ikut Tuhan terus Tuhan akan merubah pola pikir. Ya, bahwa kita akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah itu Tuhan yang seperti apa, kan begitu. Ya, jadi yang paling penting dalam situasi yang sulit, kondisi yang sulit, jangan pernah iman kita berubah. Percayalah bahwa Tuhan punya kehidupan itu, ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dan yang kedua, saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, waktu orang-orang ini lapar, Tuhan Yesus tidak langsung bilang si bim salah bim kemudian jadi kasih makan, nggak begitu, ya. Tuhan Yesus selalu memulai dengan apa yang ada pada kita. Makanya dia tanya, berapa roti yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Hanya 7 roti. Nah, kita kembali lagi berpikir bahwa 7 roti ini artinya apa? Ya, manfaatnya apa? Bagaimana mungkin, ya? Jadi kita sekali lagi bahwa selalu dibatasi oleh selalu membatasi Tuhan itu dengan keterbatasan kita. Bagaimana mungkin? Ya karena kita tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Mereka tidak mengerti, mereka berbicara dengan siapa. Ya, Tuhan bilang apa yang ada padamu. Tuhan selalu mau membuka bahwa yang ada pada kita itu seharusnya cukup ketika kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, 7 roti dan beberapa ikan. Mungkin hitung-hitung matematika bagaimanapun caranya itu tidak akan bisa ketemu untuk bisa memberikan makan 4.000 orang, nggak bisa. Ya, tetapi 7 roti dengan beberapa ikan itu ada di tangan sang penguasa. Dia yang akan membuat mujizat, dia yang akan mengelola bagaimana itu bisa memberi makan 4.000 orang. Kita kembali kepada kehidupan kita hari ini bahwa di dalam hidup ini kan saya mau bilang bahwa tidak ada di kita yang hanya makan sekali sehari. Kita pasti 3 kali makan atau 2 kali makan. Sesusah-susahnya pasti makan, ya. Begitu. Saya ambil contoh janda di Sarfat kalau tidak salah waktu itu. Waktu itu bertemu dengan Elia dan dia bilang, saya akan mati. Sisa roti yang ada saat ini kami akan olah hari ini, setelah itu kami akan mati bersama dengan anak-anak saya. Elia bilang, baik, bawa sini. Dan Elia waktu itu dia berdoa kepada Tuhan dan roti, bukan roti ya, minyak waktu itu ya, roti dan ada minyak. Ya, Elia berdoa, kemudian minyak itu kemudian menjadi banyak sampai berjerigen-berjerigen, kemudian juga bisa menjual, ya, dan membayar utang-utang mereka, dan mereka bisa melanjutkan hidup, ya. Artinya begini, bahwa selalu Tuhan memulai dengan apa yang ada pada kita, ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sendiri. Dalam kelemahanlah Tuhan bilang, kuasaku menjadi sempurna. Di dalam keterbatasanmu, disitulah kuasaku menjadi sempurna. Kapan kita melihat mujizat Tuhan? Di saat kita sedang mengalami keterbatasan. Di saat kita mengalami ketidakberdayaan, disitulah kita melihat mujizat Tuhan bekerja. Jadi tidak ada yang sulit. Ya, jadi bahwa kita coba hari ini, siapapun ya, di kita beberapa yang hadir pagi hari ini, kita belajar hari ini, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Sekali lagi, saya bilang bahwa sungguh menderita manusia, sungguh sangat menyedihkan manusia ketika manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, makanya satu perkataan Stephen Tong bilang begini, penderitaan yang paling menderita dalam kehidupan manusia ketika manusia jauh dari Tuhan. Ya, ketika penderitaan yang paling menyedihkan adalah ketika manusia meninggalkan Tuhan. Pasti susah.
Makanya kalimat di kayu salib itu Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Dah, sungguh menderita. Ya, jadi situasi gairah untuk ikut Tuhan, gairah untuk beribadah, gairah untuk terus mengikut Tuhan harusnya terus bertumbuh dalam hidup kita setiap hari. Jangan sampai situasi mematahkan semangat, jangan sampai keterbatasan situasi yang sulit itu mengubah jalan kita, merubah iman kita, kemudian melupakan Tuhan. Nah, itu akan sangat berbahaya. Siapa yang menjamin sekarang ketika orang meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan? Saya nggak mau ikut Tuhan lagi, karena doa-doa saya, harapan-harapan saya nggak dijawab Tuhan. Sekarang siapa yang jamin setelah selesai dengan Tuhan, engkau akan lebih baik lagi di sana? Ya, atau akan lebih baik lagi ketika meninggalkan Tuhan, atau kau akan lebih menderita, begitu. Jadi persoalan hidup yang terjadi hari ini, situasi-situasi hidup yang sulit yang Tuhan izinkan itu artinya menempa iman kita untuk terus terus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita terus diproses untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita nggak tahu kapan hidup kita ini selesai di muka bumi ini. Tapi yang kita mau kerjakan hari ini bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Ya, tanggung jawab kita adalah tetap membangun relasi bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita melihat di dalam apa yang Tuhan pakai yang ada dalam hidup kita. Ya, kemudian ketika Tuhan memberkati, ketika itu ada di dalam tangan Tuhan, kita melihat yang terjadi adalah bahwa selalu ada sisa, ada kepuasan, ya tidak pernah ada kekurangan. Kita lihat tadi sisanya berapa bakul ya? Ya, kalau di pasal sebelumnya 5.000 orang itu sisa 12 bakul. Kalau sekarang sisa 7 bakul. Ini kan sesuatu ya, kan sesuatu hal yang mungkin kita bilang nggak masuk akal. Bagaimana cara menghitungnya kita juga nggak tahu, Bapak Ibu. Ya, saya pun juga nggak ngerti, murid-murid pun juga nggak ngerti. Ya, di dalam kekurangan bisa timbul kelebihan. Nah, itu rumus-rumusnya Tuhan loh. Yang kurang tiba-tiba menjadi lebih. Itu hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya. Itu hanya di ranah Tuhan. Hitungan-hitungan kita kan adalah hanya menjadi lebih itu ketika memang yang disediakan memang cukup. Tapi masalahnya yang ada ini nggak cukup. Tetapi setelah diedarkan, setelah Tuhan memberkati menjadi lebih. Ya, artinya bahwa tidak dalam hidup ini ketika ada di dalam tangan Tuhan, ketika Tuhan memberkati, percayalah bahwa itu tidak akan kurang, bahkan akan lebih. Dan disitulah kesaksian hidup bahwa apa yang menjadi kesaksian hidup kita. Itulah apa yang tidak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, itu yang Tuhan sediakan. Ya, itulah kesaksian hidup kita bahwa apa yang tak pernah masuk akal dalam hidup itu, ya kita alamin. Ya, itu yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, bahwa saya mau bilang bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan kehidupan ini berjalan sendiri. Percayalah bahwa ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita secara total, secara serius sama Tuhan, maka Tuhan juga akan secara serius bertanggung jawab dengan hidup kita. Ya, masalahnya ketika kita nggak serius dengan Tuhan, jangan berharap kita menerima berkat-berkat Tuhan. Orang banyak berharap mengharapkan banyak dari Tuhan. Mau diberkati ini, diberi ini dan itu, tapi nggak punya relasi dengan Tuhan. Ya itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin. Orang mau diberi kalau orang punya relasi dengan Tuhan. Ya, orang punya relasi, punya hubungan baik dengan Tuhan. Begitu. Jadi melalui firman Tuhan pagi hari ini paling kita diajarin bahwa kita belajar bahwa untuk memiliki iman yang terus diperkuat, kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Ya, dan kita tahu juga bahwa dia akan memelihara segala sesuatu yang menjadi miliknya.
Ya, sehingga pada akhirnya dia akan memelihara iman domba-dombanya termasuk kita hari ini. Ya, dan juga akan memelihara kehidupan domba-dombanya, kehidupan jasmani, kehidupan rohani kita. Ya, dia Tuhan akan terus pelihara hidup ini. Percayalah, ya kita punya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau saya bisa ada sampai hari ini, bisa istilahnya bisa menyekolahkan anak, bisa keluarga bisa berjalan, ya Pak Binsar juga, Theo dan semuanya bisa sekolah dan bisa selesai kuliah. Ya semua itu hanya berkat pertolongan Tuhan. Ya mungkin terkadang kita nggak bisa mampu mengolah secara akal kita bagaimana caranya. Ya caranya selalu dari Tuhan yang kita tak pernah bayangkan. Karena itu lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, Tuhan pasti tidak mengecewakan. Ya, ikut Tuhan. Ya, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti bertanggung jawab. Sekali lagi saya bilang hidup kita ini bukan milik kita. Ya, seperti apa kata Paulus. Ya, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena anugerah Tuhan, milik Tuhan. Ya, dia yang bertanggung jawab penuh. Ya, dia yang akan tahu apa kebutuhan kita. Ya, tanpa kita harus berpikir. Yang menjadi masalah hari-hari ini di dalam hidup ini adalah karena persaingan hidup. Kita mau seperti apa yang dunia harapkan. Orang-orang sedang mengejar banyak hal bagaimana orang bisa dianggap oleh temannya, oleh saudaranya, oleh tetangganya. Ya, mengejar apa namanya ya? Ekspektasi sesamanya, harapan, memenuhi harapan sesama, memenuhi harapan manusia. Ya, bagaimana supaya dapat dianggap orang. Ya, kalau punya A, B, C, D itu kan dianggap orang ya. Dan sedikit lebih bangga gitu. Itu yang dikejar orang sekarang. Ya, tapi kita yang dalam Tuhan kita nggak di situ. Ya, bahwa apa yang dikasih Tuhan, berkat yang dikasih Tuhan itulah dikelola, itulah yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menambahkan menjadi banyak, kemudian menjadi sisa, itu tanggung jawab Tuhan. Kita tidak boleh pakai cara kita untuk bisa memenuhi kehidupan kita. Pasti salah. Ya, kita akan pakai cara-cara kita untuk bisa memenuhi hidup kita. Ya, pasti salah. Karena itu, mari lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar menyerahkan seluruh persoalan kita, apa yang ada hari ini kita serahkan sama Tuhan. Kita punya uang berapa, kita membutuhkan berapa, ya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya punya yang ini, bagaimana ini menjadi banyak, tanggung jawabmu ya Tuhan, saya nggak tahu. Cara hitung saya terbatas. Tapi engkau yang tak terbatas, engkau lah yang akan bertanggung jawab bagaimana membuat menjadi banyak. Ya, bisa. Tuhan tak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tak akan pernah berubah. Jadi, dalam firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap semangat, tetap serius dengan Tuhan. Ya, maka percayalah ketika kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong hidup kita. Amin. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar satu hal bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan. Kami tak bisa membatasi Tuhan dengan keterbatasan kami. Firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kami supaya kami tak boleh bergantung dengan keterbatasan kami, tetapi biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Tuhan, ampuni kami jika terkadang kami bergantung kepada kekuatan kami sendiri. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Kalau Tuhan bisa membuat 7 roti dan beberapa ikan dimakan oleh 4.000 orang, maka hal yang sama kami juga percaya bahwa apa yang tak mungkin di dalam kehidupan kami, bagi Tuhan akan selalu mungkin. Karena itu berkati kami, berkati rumah tangga kami masing-masing di dalam
pergumulan masing-masing keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi jawaban, yang dapat menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Amin. Silakan Tisa.